kita ketemuan untuk sharing session lagi, masih dalam rangka work from home. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Faris. Cuma karena masih muda, jadi saya panggilnya Mas aja nggak apa-apa ya? Boleh ya? Boleh. Biar ini. Jadi Pak Faris ini, Mas Faris ini adalah salah satu dari 3 foundernya Kubicon, atau kalau lebih dikenal dengan PT Aero Digital Teknologi. Jadi sudah berdiri sejak 2014 di bulan April. Ada 3 orang foundernya, Mas Tio, Mas Faris, sama Mas Riza. Kubicon ini cukup visionary karena visinya itu adalah bagaimana untuk melihat teknologi sebelum trennya dimulai. Jadi memulai tren nih visinya. Dan misinya adalah menciptakan teknologi yang bisa cepat produknya sama bisa diterima oleh masyarakat. Jadi unik nih, langsung dicari kebutuhannya masyarakat Indonesia itu apa. Sementara kalau Aero sendiri fokus areanya ada di hardware, platform, ada SDK juga ya, mobile SDK, firmware dan hardware. Terus di solusinya juga ada, mobile apps-nya ada, back-end-nya ada. Jadi lengkap nih ya ceritanya ya, dari ujung ke ujung ya Pak ya. Ya. Cuma tinggal pilih nanti mau pakai jaringan apa gitu kan ya. Siap. Ya banyak. Iya, platformnya sendiri sebenarnya Aero itu nggak cuma Kubicon doang, tapi ada Lenscope, Mesosphere, sama AdPay juga ternyata. Ya. Terus produknya juga udah banyak, kita udah bisa menikmati juga sebenarnya di bandara ya, salah satu yang paling dikenal itu. Terus udah gitu juga dev kitnya ada macam-macam, mungkin nanti bisa sekalian di sharing sama Pak Faris. Yep. Terus juga award-nya juga udah banyak, first winner Indigo Apprentice Award 2015, terus first winner juga di Indonesia ICT Award 2015, terus second winner di Asia Pacific ICT Alliance Award di 2015, Yep. Sama first winner ASEAN ICT Award Telmin 2016. Jadi nggak cuma diakui di Indonesia aja, tapi di luar juga udah diakui produknya. Kliennya juga udah banyak, alhamdulillah. Mulai dari government, BUMN, swasta, sama yang terakhir ini juga yang mau kita bahas hari ini yang terkait dengan solusi yang di area rumah sakit, karena ya sesuai juga dengan kondisi saat ini yang lagi pandemi ya Pak Faris ya. Siap. Jadi kita pengen kebetulan Pak Faris ini untuk Kubicon juga solusinya udah ada dipakai di salah satu rumah sakit yang rujukan COVID di Surabaya. Ya, rumah sakit benar. Nah itu, jadi kita pengen Pak Faris untuk sharing lah sedikit lah mengenai di sana kan ada katanya people movement management with IoT di rumah sakit tersebut, terus kayak gitu. Bagaimana tantangannya, terus kayak gitu challenging, apakah bisa diimplementasikan di tempat lain gitu selain di rumah sakit gitu. Mungkin saya persilahkan waktunya kepada Pak Faris untuk menyampaikan presentasinya. Oke, siap. Saya izin share screen, Mbak ya. Ya, monggo Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Faris Siniar, CEO dari Kubicon. Kali ini saya mau sharing mengenai transforming people movement dengan IoT. Beberapa permasalahan yang sering terjadi karena pergerakan dari manusia antara lain. Pertama adalah security di suatu area. Itu ada beberapa area tertentu yang memiliki security tinggi yang harus dikontrol pergerakan manusia, dan itu diperlukan. Contohnya adalah data center seperti itu. Permasalahan yang kedua adalah safety. Ketika kita hidup di area gunung berapi, di mana seringkali terjadi bencana kebakaran maupun bencana gempa bumi dan lain-lain. Dengan safety, dengan tracking ini kita dapat mengontrol safety dari setiap orang ketika terjadi bencana, maupun di area pekerjaan yang berbahaya, katakanlah area pekerjaan yang banyak radiasinya atau area pekerjaan yang tidak boleh terlalu lama di sana seperti itu. Hal ini dapat dilakukan perhitungan atau melakukan warning ketika orang tersebut masuk di area
yang sangat berbahaya. Efisiensi dari pergerakan dari setiap pekerja. Kita seringkali lihat di area kerja itu ketika ada bosnya datang itu pekerjanya sangat-sangat sibuk sekali, tapi kita nggak tahu pasti apa yang dikerjakannya seperti itu. Apakah orang itu mondar-mandir itu benar-benar melakukan pekerjaannya atau melakukan hal yang sia-sia. Dengan adanya tracking di area terbatas ini, kita dapat mengontrol setiap kerja, apa yang dilakukan, mengambil apa, berapa lama dia melakukan pergerakan dari suatu area pabrik maupun area rumah sakit dan area-area lainnya. Efektif tracker, terus terang tracker ini banyak di pasaran macamnya, mulai dari GPS, RFID, NFC, ataupun dengan QR code. Tetapi ada beberapa kelemahan yang nanti akan saya jelaskan secara detail. Kalau menggunakan GPS itu apa kelemahannya, NFC atau RFID seperti apa, QR code seperti apa. Yang kelima ini yang sekarang lagi booming, healthy, di mana di suatu pandemi ini kita menghadapi new normal, di mana kita harus katanya bersahabat dengan COVID. Nah, untuk bersahabat dengan ini kita perlu men-track interaksi dari people to people secara real time, di mana ketika seorang itu positif di suatu gedung, dapat di-track dia berada di lantai berapa, bertemu dengan orang siapa saja, maka dapat dieliminasi secara cepat lantai-lantai yang harus diinfektan atau orang-orang yang harus diistirahatkan sementara. Yang keenam adalah privasi. Beberapa hal kalau kita menggunakan tracking dengan menggunakan aplikasi, menggunakan GPS, itu privasinya sangat berkurang karena dapat di-tracking hingga di luar area pekerjaan. Dengan IoT ini harapannya privasi tetap terjaga karena hanya di-tracking di area bekerja, sehingga akan memunculkan keterbukaan dari penggunaan. Untuk permasalahan-permasalahan ini, kita hadir dengan Beacon. Apa itu Beacon? Beacon adalah sebuah device solusi menggunakan iBeacon Apple yang agar dapat bekerja di iOS maupun Android menggunakan channel Bluetooth Low Energy teknologi. Ini adalah beberapa produk kami. Kita ada Beacon Card, Beacon Middle, dan Beacon Circle. Fungsi utama dari Beacon itu ada dua. Pertama, broadcast informasi. Yang kedua, tracking objek di area terbatas. Bagaimana cara broadcast informasi? Pertama, Beacon akan membroadcast sinyal melalui PLC channel secara terus-menerus dan akan ditangkap dengan aplikasi. Kemudian dari sinyal tersebut akan diterjemahkan oleh aplikasi apa yang harus dilakukan. Apakah menampilkan informasi, gambar, ataupun sebuah warning. Yang tentu saja akan berkomunikasi dengan server seperti itu. Dan hal ini dilakukan tanpa pairing. Tanpa pairing seperti halnya Bluetooth yang pada umumnya. Sedangkan yang broadcast, apa saja yang bisa di-broadcast? Kita bisa membroadcast advertising, inspection tagging, greeting stone, discount alert, price tag, dan hal lainnya yang terkait dengan local area. Hal apapun yang terkait dengan area lokal, itu kita dapat membroadcast informasi dalam tersebut. Katakanlah pameran, seperti itu. Begitu orang lewat, melihat kendaraan, gitu, brosurnya tidak lagi dengan bentuk brosur, tapi dengan bentuk PDF yang langsung masuk dalam aplikasi, dalam sebuah pameran. Ini untuk ilustrasi tracking, akan saya perlihatkan video ilustrasi tracking. Suaranya kurang keras, Mas. And belongings, so you won't have to worry about losing them anymore. And with QBeacon's Find Me feature, the airlines can find the passenger that fell asleep, got lost in the area, or missed the onboard announcement. In result, QBeacon minimizes the domino effect of flight delay while also increasing the comfort for the passengers. Find out more at www.qbeacon.com. QBeacon makes every passenger a VIP. Ya, itu salah satu ilustrasi dari tracking di area terbatas. Oke, dalam tracking itu kita memiliki dua metode, yaitu passive method dan active method. Bagaimana cara kerja passive method?
Pertama, beacon ini akan ditempelkan di sebuah area terbatas yang di mapping ulang dengan sketsa areanya tadi. Kemudian worker, visitor, atau keeper menggunakan mobile apps mendeteksi sinyal beacon tersebut. Dari sana akan diterjemahkan oleh aplikasi diterjemahkan di mana dia berada. Untuk apa? Untuk dapat digambarkan posisinya dia di mana dan lognya disimpan, atau dapat diberikan sebuah notifikasi atau warning. Atau hal yang keempat, bisa juga digabungkan dengan data lain sehingga dapat menjadi data yang sangat bermakna. Katakanlah KPI dari sebuah pekerjaan ataupun hal lainnya. Sedangkan untuk yang active method, yaitu ketika barang-barang yang akan dikontrol, katakan komoditi, worker, visitor, occupant, maupun aset, dia akan ditempel oleh kartunya atau sebagai transmitternya. Kemudian receivernya akan berada di atap-atap atau ceiling dari setiap ruangan atau suatu area, dan akan digambarkan setiap posisi dari komoditi, worker, atau aset di setiap petanya, dan disimpan lognya, dan juga dapat digunakan notifikasi ketika aset ataupun orang-orang tersebut berada di area yang tidak seharusnya berada. Ini adalah perbandingan beberapa teknologi untuk kita pada beacon, GPS, Active RFID, Active Passive RFID maupun QR code. Distance range untuk beacon bisa 50-100 tanpa halangan. Sedangkan GPS tak terbatas selama networknya itu ada. Active RFID 6 mm sampai 10 meter, Passive RFID 6 mm sampai 1 meter, QR code 0,1 sampai 1 meter tergantung dari kualitas kamera. Scan method beacon reader kita ataupun dari iOS dapat men-scan 50 sampai 120 secara simultan tanpa tapping dan pairing. GPS membutuhkan 3 satelit setidaknya, dan koneksinya terbatas atau terpengaruh dengan cuaca. Active RFID dia harus pairing satu persatu. Passive RFID harus juga satu persatu dan harus di tapping. QR code juga harus dilakukan pemfotoan dari QR code satu persatu. Scan moving, ya QR beacon dapat bergerak 5 km sampai 10 km per jam. GPS tanpa batas. Active RFID harus berhenti sesaat. Kita pernah ada contoh di dalam sebuah Nobu yang di sebuah tol itu, kita harus berhenti sesaat. Passive RFID dia harus berhenti juga dan harus jaraknya sangat dekat sekali. QR code bisa berjalan, tapi sangat susah untuk mengambil gambar ketika bergerak. Reader untuk beacon itu bisa semua mobile phone yang terdapat Bluetooth 4.1 atau dedicated reader AR25. GPS, semua mobile phone yang ada GPS chipnya, Active RFID, dedicated reader, dan PC or laptop, Passive RFID, PC maupun mobile phone yang memiliki pembaca RFID. Sedangkan QR code, semua kamera, semua telepon yang memiliki kamera. Power consumption, beacon sangat rendah penggunaan power consumption-nya pada kartunya. Itu bisa bertahan 2-3 tahun. GPS itu menggunakan konsumsi yang sangat tinggi. Active RFID juga menggunakan power consumption yang sangat tinggi. Passive RFID menggunakan power consumption yang sangat tinggi. QR code dalam hal tertentu ketika keadaan gelap, dia menggunakan light kamera cahaya bantuan, itu juga menggunakan konsumsi power yang tinggi dan menggunakan konsumsi data besar ketika dia mengirimkan QR code-nya seperti itu. Main function dari beacon untuk tracking dan broadcasting, GPS tracking dan tagging, Active RFID broadcasting, passive juga sama, QR code tagging dan broadcasting. Affordability, beacon harga reader kita lumayan murah daripada Active RFID. GPS untuk yang presisi itu sangat-sangat mahal. Sedangkan yang passive RFID dia bisa juga mahal, tergantung dari jangkauan dari pasifnya seberapa jauh maupun aktifnya. Kalau QR code murah dan gampang hilang serta rusak karena dia berupa gambar atau image seperti itu. Dan implementasinya untuk beacon itu bisa dapat digunakan untuk advertising, attendance, heat map, inspection tracking, track-based tracking, dan GPS not tracking.
Active RFID untuk specific broadcast item information, passive juga sama, QR code, tagging, dan broadcast informasi. Replikasi sinyal itu untuk beacon itu lumayan susah, kecuali benar-benar niat menggunakan jumper dan spesifik software untuk mengupdate MAC address maupun spesifik field yang tersembunyi di dalam beacon. GPS itu medium karena bisa menggunakan beberapa aplikasi untuk memalsukan posisinya dia di mana. Active RFID juga medium karena dia dapat dibaca ataupun diduplikasi dari sinyal RFID. Passive RFID pun juga demikian. QR code dia lebih mudah karena dengan hanya difoto, gambar dari QR code ini dapat disebarkan kemana-mana sehingga sangat mudah untuk dibaca dan disebarkan. Scan procedure, beacon automatic tanpa tapping, GPS juga automatic, semi automatic, harus ada human interaction-nya. Active RFID dia harus melakukan tapping ataupun pairing satu persatu. Sedangkan QR code dia harus manual menggunakan kamera phone. Data usage untuk beacon plain text 19 byte sangat kecil. GPS itu plain text juga longitude latitude juga kecil. Active RFID dan passive RFID juga kecil menggunakan plain text, dan QR code mungkin akan besar karena menggunakan image untuk dikirim ke server. Ini bagaimana cara kerja sistem kita tanpa tapping. Jadi di sini kita ketahuan posisi pinnya ada di sebelah kiri, pembacanya adalah reader sebelah kanan, dan ketika dia dipindah tanpa tapping, pinnya akan juga berpindah di sebelah kiri sesuai dengan readernya. Ini real time tersambung dengan cloud, sehingga tanpa tapping maupun tanpa melakukan usaha yang banyak, dia bisa langsung berubah seperti itu. Tergantung delay dari networknya kurang lebih 3-5 detik. Seperti itu. Oke, ini salah satu contoh pemasangan dari aset di troli di bandara maupun di golf car. Dengan yang ini adalah untuk reader yang dipasang di bandara. Seperti itu. Beberapa kasus untuk penerapan physical management, ini adalah contoh kasusnya. Ketika seseorang itu datang, dia menukarkan dari SIM atau KTP maupun paspor, ditranslate menjadi ke dalam sistem, kemudian akan ditukarkan dengan kartu beacon. Selama dia berada di ruangan, dia akan terlihat dia posisi dia ada di mana saja. Ketika dia tidak di ruangan yang seharusnya, katakanlah zona merah, sistem akan memberikan warning kepada petugas keamanan dan akan terlihat. Begitu dia masuk ke dalam, akan tercatat dia masuk jam berapa, keluar jam berapa, sehingga ketika ada sebuah rapat, itu sangat memungkinkan dapat dihitung berapa lama dia ada di ruang rapat tersebut. Katakanlah ruang rapat ataupun workshop yang perlu berganti-gantian untuk penggunaannya. Yang ini adalah salah satu contoh di rumah sakit. Jadi di rumah sakit ini bisa digunakan untuk peralatan medis, pasiennya itu sendiri juga. Jadi ketika dia masuk ataupun peralatan medis itu keluar yang tidak seharusnya, bisa dikeluarkan warning. Di bagian pendaftaran di sini juga akan ketahuan triasenya. Dia seharusnya di triase nomor berapa, triase warna hijau, ungu, dan seterusnya. Ketika dia berada di ruang pasien dan dia membutuhkan bantuan seorang nurse atau dokter, akan tercatat jam berapa terus itu di situ, dokter di situ. Yang hal itu tidak bisa dilakukan dengan kamera CCTV. Karena dengan kamera CCTV itu kan orang terganggu dan bisa terlihat gitu. Tapi kita butuhkan log kapan orang itu masuk dan kapan orang itu keluar. Dengan adanya pergerakan dari setiap orang di sini, ketika ada seseorang itu positif, katakanlah si A positif, dan siapa saja yang berinteraksi dengan si A ini, itu akan ketahuan. Orang ini ke mana, di ruangan apa, siapa saja dengan interaksinya, itu dapat dilakukan dapat dilakukan antisipasi pencegahan. Katakanlah ruangan ini si A positif gitu, yang berinteraksi A dan B, maka A dan B ini dapat diistirahatkan dan seterusnya. Ini adalah salah satu cara untuk menghadapi new normal kemudian hari, untuk mengantisipasi siapa-siapa yang sakit seperti itu. Dari sini juga akan kelihatan berapa banyak dokter itu berkunjung, pasiennya, beban dari pasien, dari dokter dan perawat juga kelihatan, area-area operasi juga kelihatan siapa memakai, kemudian alat-alat operasi apa aja yang dipakai juga kelihatan, alat-alat medis pun dapat dicas per jam, sehingga akan ketahuan berapa maintenance biaya perawatan dari setiap alat medis itu.
Apakah harus menambah peralatan medis baru, ataukah menambah perawatan karena jamnya sudah berlebih. Ini yang ini adalah heat map dari pergerakan manusia ini. Ketika heat map-nya tadi itu ketahuan seberapa sering, maka kita dapat mengintensifkan AC, didinginkan di area-area yang sangat banyak atau rapat, kemudian janitor atau pembersih itu juga bisa dimasukkan ke sana lebih banyak, atau hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari area-area yang padat. Dengan area-area yang kurang padat seperti ini dapat dikurangi AC-nya atau electricity-nya, kebersihannya juga dapat dikurangi sehingga mengurangi shift dari orang-orang tersebut sehingga dapat mengurangi cost dari operasional. Dari pergerakan ini juga, pergerakan dari pasien juga akan kelihatan seperti apa. Berapa banyak pasien itu berkelana, katakanlah dari unit gawat darurat ke ICU, ataupun ke ruang radiologi, berapa lama dia ditangani, dan seterusnya, itu dapat ketahuan juga. Dari sana, puncaknya adalah kita dapat mengambil sebuah kesimpulan atau sebuah kebijakan apakah harus menambah dokter, nurse, ataupun peralatan lainnya. Demikian presentasi saya, Vita. Terima kasih. Sebelumnya. Terima kasih Pak Waris atas presentasinya. Menarik nih, bagaimana mengenai pergerakan nggak cuma untuk orang, tapi bisa juga untuk barang ya Pak ya. Ya. Nah, ini mungkin tadi ada Pak Andra mau sudah angkat tangan. Pak Andra, monggo ya. Ada mau yang ditanyakan Pak? Ini Pak. Halo, dengan Pak Andra? Mas Faris, sambil nunggu Pak Andra, saya nanya duluan aja kali ya. Boleh. Ini ada beberapa lah yang kemarin sempat diinin. Jadi kalau mau pergerakan ini Pak, ya. Sebenarnya kalau efisiennya itu kayak modelnya kayak gimana ya? Apakah per orang itu begitu datang kayak tadi mekanismenya dikasih kartu gitu, atau bisa langsung pakai aplikasi? Kalau misalnya dia udah pernah install aplikasi, apakah perlu dikasih kartu lagi atau via aplikasinya dari GPS-nya sudah bisa ke-track gitu? Oh ya, jadi tergantung dari skenario-nya. Kalau pakai aplikasi itu kelemahannya dia bergantung pada aplikasi. Begitu aplikasi itu dimatikan atau begitu dimatikan, dia tidak akan bisa ke-track kemana maupun siapa. Gitu. Tergantung kedaruratannya juga. Kalau orang itu bisa dikontrol, katakanlah dia itu area terbatas, katakanlah rumah sakit atau perkebunan, itu lebih baik kalau dia ingin security yang lebih tinggi, pakai yang cara aktif. Tapi kalau untuk di area publik, itu bisa menggunakan dengan cara pasif, seperti yang dilakukan di aplikasi yang Peduli Lindungi itu pakai cara yang sama, pakai beacon, pakai GPS dengan cara yang sama, membaca beacon antar aplikasi seperti itu. Nah, tadi yang terkait dengan aplikasi nih Pak, kalau kayak aplikasi yang Peduli Lindungi itu kan ada beberapa isu soal security itu Pak yang jadi perhatian gitu. Ya. Nah, itu gimana ya Pak ya soal level security-nya gitu? Kalau di Peduli Lindungi, setahu saya yang awal itu kan dari Singapura. Dia itu aslinya, yang bawaan aslinya dari Singapura itu, dia tidak mengirim apapun ke server, hanya di lokal. Begitu nanti orang itu, oke, share data saya positif, share data saya, nanti orang di data itu dengan siapa saja dia bertemu, baru di-share ke orang-orang yang bersangkutan. Aplikasi bawaannya dari Singapura seperti itu. Tapi kalau dimodifikasi lagi di Peduli Lindungi, saya kurang tahu seperti apa. Karena saya dengar katanya cepat panas seperti itu. Kalau ada pertanyaan lagi nih Bu, Pak, dari Bu Arini. Ya. Sampai saat ini sudah dipakai untuk aplikasi apa aja ya Pak? Ya, Ibu bisa ke Bandara Terminal 3, itu ada sensor kita untuk troli. Di Rumah Sakit Erlangga juga digunakan untuk IGD-nya, untuk kreasinya seperti apa. Kemudian di beberapa gedung di
Rasuna Said itu juga untuk tamunya dan untuk pegawainya untuk mempercepat rapat seperti itu. Oke. Nah ini tadi dari Pak Andra nih, ternyata ada masalah dengan mikrofonnya. Jadi udah di-chat aja ke saya. Ini kebetulan Pak Andra ini mau nanya mengenai pergerakan manusia. Beliau sedang melaksanakan proyek yang sama lah terkait dengan tracking customer behavior. Nah, menurut Pak Faris sendiri, dengan adanya IoT terkait movement tracking seperti ini, terutama pada manusia, bagaimana ya caranya untuk tetap menjaga privasi dari objek yang kita track? Seperti yang di itu aja. Kita pertama setiap ID itu harus ada persetujuan untuk data penggunaannya data. Jadi ID tadi itu seharusnya tidak dikumpulkan di server, tetapi di HP masing-masing perorangan. Itu orang itu menyetujui untuk oke, saya bagikan. Seharusnya itu dia sebagai bentuk persetujuan bahwa dia men-share aplikasinya, posisi dia pada saat itu. Bisa juga dibatasi tanggal dan waktunya dia di mana saja yang boleh di-share seperti itu. Jadi tidak ada pengiriman data secara langsung, secara terus-menerus ke server, itu yang dipastikan. Kalaupun ada, itu harus dijelaskan kepada klien, ini akan mengirimkan data secara terus-menerus. Kalaupun tidak, disimpan di dalam HP-nya, begitu dia setuju untuk share, maka dilakukan suatu aksi dalam sebuah button di aplikasi seperti itu. Oh, berarti jadi modelnya tuh mekanismenya datanya bukan yang real time diupload ke server ya, tapi ada apa namanya delay tergantung dari kesepakatan dengan usernya ya Pak ya? Iya, seperti itu. Kalau untuk soal model bisnisnya sendiri, apakah bisa untuk model penyewaan bulanan, khususnya untuk aset yang bergerak gitu, untuk logistik ini? Oh ya, bisa aja Pak. Nanti kita tergantung dari berapa banyak kuantitinya, kemudian model pembayarannya seperti apa, model resikonya dan sebagainya. Kalau ada pihak lain yang terlibat seperti itu, mungkin bisa kami terbuka untuk melakukan hal tersebut. Pak Lingga, mau ada yang ditanyakan? Ya, mau tanya Mbak. Itu kan ada seperti pemancarnya ya Mas Faris ya? Iya. Ada penerimanya ya? Iya. Nah itu range pemancarnya itu seberapa ya Pak? Sebesar Bluetooth? Maksudnya kalau misalnya kita implementasi di mall yang luasnya sangat luas gitu kan membutuhkan beberapa, ya kayak WiFi itu kan ada beberapa hotspot gitu lah. Iya. Itu kira-kira seberapa besar range ininya ya? Kalau untuk tanpa halangan, itu untuk pemancar kita bisa sampai 100 meter Pak, tanpa halangan. Jadi nanti setiap 100 meter itu nanti ada bikin lagi seperti itu, sehingga dia akan menyambung menjadi sebuah pad seperti itu Pak. Nah kalau misalnya customer yang datang ke mall, berarti apakah dia kan nggak mungkin diberikan reader satu-satu ya? Enggak, itu pakai cara pasif Pak. Itu pakai cara pasif, pakai aplikasi, nanti dia di-storekan di HP-nya. Nanti yang laporan sebagai readernya nanti HP-nya tadi. Oh, oke. Jadi seperti pakai aplikasi kalau yang di mall ya? Iya. Oke, Mas. Untuk cuaca di outdoor kita sudah pernah mana? Ini Pak Teguh dulu ya? Ya, sertifikasi ketahanan cuaca. Ya, kita untuk yang kartu itu sudah IP68 Pak, bisa tahan air maupun hujan. Debu juga bisa. Tapi untuk yang ekstrim, misalnya katakanlah untuk suhu di atas 100 derajat Celcius, itu kita belum bisa memastikan ketahanannya seperti itu Pak. Antara 0 sampai 40-60 seperti itu. Brightness terkait cahaya. Tadi untuk cahaya siang dan malam bagaimana efeknya? Apa ada pengaruh terhadap brightness-nya? Itu dari Bu Arini. Oh enggak, itu saya membandingkan antara beacon, GPS, Active Verified, Passive Verified, dan QR Code. QR Code itu kan diambil dengan foto. Nah, ketika dia malam itu kan otomatis dia terkait dengan cahaya. Butuh leads untuk membuat lebih jelas seperti itu. Ini ada pertanyaan juga lagi nih Pak dari Pak Maratus.
Untuk ini apakah bisa dipakai untuk cek stok seperti di gudang gitu, Pak? Bisa, cek stok untuk di gudang bisa, nanti dari tiap rak itu nanti ada beaconnya untuk memudahkan pencarian data. Jadi kalau gudang itu luas, ya ada beberapa rak, itu nanti ada beberapa beacon digabungkan dengan augmented reality, nanti ketahuan dia posisinya di mana. Kalau kebutuhan beacon-nya sendiri kayak gimana ya Pak? Misalnya untuk per meter square atau per berapa itu butuh berapa beacon gitu, perhitungannya gimana Pak? Tergantung seberapa detail ingin melacak atau men-tracknya. Katakanlah dia satu rak itu ada 10 bagian gitu ya. Dia mau per rak itu 10, maka butuh 10. Tapi kalau 10 rak itu cukup satu, ya satu aja. Dari Pak Teguh lagi nih, bagaimana dengan adanya pengaruh interferensi dengan perangkat Bluetooth yang lain? Ya, selama dia mengikuti protokol beacon, karena dia sudah disertifikasikan dengan Apple juga, Apple juga berusaha mengedukasi pasar dengan cara menghilangkan kabel dari earphone-nya itu saya rasa tidak ada masalah Pak, karena itu dari iPhone sendiri juga berusaha untuk mendorong penggunaan beacon. Dari Google ada Eddystone, versi lainnya, begitu. Ini balik lagi ke yang tadi yang case yang di rumah sakit Pak. Ya. Boleh tahu nggak Pak, sejauh mana sih Pak efektif atau efisiensinya gitu setelah ini udah diimplementasikan sekitar 2-3 bulan ya Pak ya? Oh, kalau dari Rumah Sakit UNAR itu dari tahun 2018. Nah, dari 2018 terus ya kan dari 2018 sebelum rumah sakit itu jadi pasien rujukan COVID sama sekarang kan dalam 3 bulan terakhir berarti kan sibuk banget gitu. Itu ada perbandingannya atau ada kayak gimana gitu Pak yang bisa di-share? Dari data yang kita tahu dari sistem IT kita nggak menjelaskan secara detail, tapi mereka terbantu dengan cara triasenya. Pemilihan triase di awal dari IPD itu dia termasuk golongan yang berat atau yang ringan atau bisa menunggu seperti itu. Dari pasien-pasien dokternya juga akan ketahuan mana yang belum ditangani seperti itu. Sangat membantu. Tapi kalau hanya satu rumah sakit mungkin kurang, tapi kalau beberapa rumah sakit dalam suatu provinsi katakan seperti itu akan bisa memudahkan bed mana yang kosong gitu. Katakanlah seperti itu secara real time. Katakanlah rumah sakit ini sisa sekian bed, rumah sakit ini sekian kurang sisa sekian bed atau sekian seperti itu. Jadi kalau untuk di rumah sakit itu bisa untuk macam-macam ya Pak ya. Pertama orangnya, terus udah gitu ketersediaan panjang, terus udah gitu tenaga medis dan lain sebagainya. Obat-obatan juga ya Pak ya. Iya, bisa juga obat-obatan yang mahal seperti itu ya. Iya. Nah, terus ini ada lagi pertanyaan dari Pak Budi. Untuk material objek yang akan dideteksi, itu adakah efeknya? Misalnya untuk objek berbasis logam, kayu, kaca, atau crowded objek itu apakah sama aja atau beda? Ya, untuk objek yang bisa kita tanam itu bukan tanam ya. Kalau baja yang HF itu yang ketebalan beberapa mili itu mungkin sinyalnya tidak akan bisa tembus, Pak. Tapi kalau baja besi-besi kecil gitu masih bisa tembus. Kayu kaca pun juga nggak ada masalah. Crowded object itu karena itu kita punya concurrent-nya itu sampai 120 kalau hidup kita. Itu nggak masalah selama dia tidak terlalu mepet. Katakanlah di area, bisa aja kita paksakan area 10 kali 10 100 orang, tapi pada kenyataannya kan jarang sekali area 10 kali 10 ada 100 orang berdempetan secara sekaligus begitu. Pak Angga mau bertanya langsung, monggo Pak Angga, sudah saya unmute. Oke, silakan. Pak Angga, silakan. Ya, silakan. Suaranya kurang keras, Pak Angga. Nggak kedengeran suaranya. Belum masuk. Pak Angga, halo? Ya, volumenya belum kedengeran, Pak, suaranya. Selamat siang. Siang, Pak. Tunggu. Pak Faris.
Ya, Ini terkait dengan apa di sisi manufacturing. ya, Untuk kita kan ada material, tracking material. ya, Tracking material untuk fast moving, kita kan pasti ada pertama mendaftarkan material itu dengan beacon itu. ya, Yang terakhir adalah untuk merilis beacon itu menjadi ya, bisa didaftarkan lagi di awal. ya, Nah, sedangkan kalau di beacon tidak ada untuk reader secara langsung untuk combine antara aplikasi yang kita bikin sendiri dengan reader yang jarak dekat agar bisa dijoinkan nomor lot itu dengan nomor beacon. ya. Kalau Jadi, di RFID kan bisa langsung di tapping itu kan ya, bisa ya, langsung di tapping, bisa langsung keluar. ya. Gimana, ada solusi nggak Pak? Jadi di SDK kita itu ada beberapa range tertentu, Pak. Jadi ada yang dekat, medium, sama long range. Nah itu bisa Bapak pakai yang terdekat itu. Ketika dia menerima sinyalnya bikin kita, itu nanti Bapak daftarkan. Sembari didaftarkan juga bisa dilihat dari casingnya juga untuk cross check apakah benar bikin itu sesuai dengan nomornya. Kemudian bisa didaftarkan. Jadi aplikasi yang ada itu bisa dipakai dengan SDK kita. Karena SDK itu kan macam-macam, ada banyak gitu. Ya, kita yang produce untuk bikin kita seperti itu, Pak. Tanpa tapping, Pak. Jadi cukup didekatkan aja, katakanlah didekatkan 1-2 meter seperti itu, Pak. Tapi dia untuk membacanya nggak langsung cepat gitu Pak ya, cuma sekali aja gitu ya. Semua kita habis dari finish product gitu Pak, kita kan bawa lagi ke proses awal. Ya. Kita kan bawanya kan banyak bikinnya, mau daftarkan lagi, berarti kan kita harus jaga jarak dulu berarti ya? Iya, jarak terdekatnya itu, dengan jarak terdekat. Yang lainnya, katakanlah Bapak bikin casing dari metal yang ketebalan tertentu, nanti Bapak ambil dari casingnya tersebut, baru ditempelkan lagi seperti itu juga bisa. Oke Pak, nanti ada pertanyaan lagi Pak, lanjut aja Pak. Oke, makasih Mas Pak Angga. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Pak Franky. Apakah ada kemungkinan sebuah beacon tag itu lokasinya berpindah-pindah karena lokasi receiver A dan B berdekatan? Berapakah jarak amannya supaya bisa menghindari kondisi tersebut? Oh iya, itu memungkinkan Pak, itu memungkinkan. Karena itu tergantung dari pengalaman dan apa istilahnya, untuk di set ulang, riset pertama saat pemasangan, kalibrasi seperti itu Pak. Jadi kita biasanya sebelum implementasi kita lihat petanya, kita tentukan yang mana-mananya, kemudian kita kalibrasi agar AI kita bisa membaca berapa jarak aman tersebut atau sinyalnya berapa yang aman seperti itu. Itu kira-kira jaraknya berapa meter Pak? Ada ininya nggak? Kalau pengalaman kita itu 3 meter, 3 meter itu paling dekat seperti itu. Itu 3 meter ya? Ya, agar tidak intervensi loncat-loncat seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Dirga. Bagaimana jika alat tersebut saya pasang pada area trafo listrik pabrik yang kemungkinan ada radiasi listriknya? Apakah mempengaruhi alat dari Kubicon? Karena trafo listrik itu terkait sama magnetik. Saya rasa sinyal juga terkait sama magnetik, tapi perlu kita coba Pak Dirga. Apakah berpengaruh apa tidak? Tapi secara teori magnetik dan sinyal itu saling berkaitan. Berarti ada kemungkinan, tapi harus dicoba dulu ya Pak? Iya. Sejauh ini belum ya? Belum pernah nyoba, tapi secara teori magnetik dan sinyal itu saling berkaitan. Ini terus habis itu ada pertanyaan tambah lagi nih dari Septian Dwi Ananda. Aku nggak tahu ini Bapak apa Ibu ya, mohon maaf ya. Alat Kubicon ini berdasarkan apa untuk pengambilan datanya, khususnya untuk kasus COVID-19? Apakah berdasarkan suhu tubuh, pergerakan, kebiasaan sehari-hari, atau yang lainnya, sehingga bisa menentukan positif atau tidak? Bukan, maksud saya beacon itu hanya lokasi Pak, bukan bisa untuk menentukan dia COVID atau tidaknya. Bukan alat tes ya? Bukan alat tes. Jadi Bapak Ibu bayangkan Ibu bekerja di sebuah gedung yang tinggi, di mana nanti begitu ada orang itu positif COVID, itu bisa ketahuan orang itu berinteraksi dengan siapa saja di sekelilingnya.
dia katakanlah dia berkantor di lantai 12 itu, kemudian dia bergerak di lantai 11, 12 itu, selama 14 hari ke belakang itu bisa di-trace. Selama 14 hari ke belakang dia bergerak di lantai mana saja dengan orang siapa saja. Dengan demikian orang-orang yang berinteraksi dengan hal tersebut tanpa mempengaruhi faktor kejujuran untuk terbuka bisa dieliminasi untuk diisolasi diri seperti itu. Terkadang ada pasien itu tidak mau terbuka, dia berinteraksi dengan siapa saja. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Mas Osni. Apakah ada cara untuk menghindari fraud dengan beacon palsu? Terus untuk tadi aku jawab sedikit lah ya, mungkin pertanyaannya termasuk diagnosis tidak, untuk tracking, untuk yang rumah sakit. Beacon palsu itu gimana ya? Untuk membedakan beacon palsu atau tidak, itu ya memang segala sesuatu bisa dipalsukan. Tapi kalau sampai dia melakukan hal itu termasuk niat, karena dia harus butuh jumper untuk untuk buka chipnya dan mengisi dengan software khusus. Tapi ada beberapa field tertentu yang tidak bisa dipalsukan, seperti sidik jarinya chip seperti itu, yaitu MAC address. Nah, itu bisa dilakukan suatu antisipasi dan beberapa field lainnya yang disembunyikan seperti itu. Kemungkinan berpalsu bisa, tapi butuh effort. Sama seperti halnya seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya bikin palsu juga nggak terus begitu bisa lebih murah ya, karena karena dia harus pakai solder dan sebagainya, harus lebih teliti daripada dia pakai RFID dan NFC seperti itu. Oh, jadi kalau plus minusnya nih, kalau boleh tahu penggunaan beacon sama RFID itu gimana proporsinya? Proporsinya itu ya tergantung lagi barangnya yang mau di-tracking itu seberapa berharga. Kalau barang itu dia nggak terlalu berharga, saya sarankan jangan pakai beacon karena terlalu mahal mungkin. Terus kemudian seberapa sering orang itu dia perpindahannya itu mempengaruhi dari suatu produktivitas atau just in time, katakanlah seperti itu. Nah, itu juga menjadikan sebuah dasar. Katakanlah ada sebuah, ini yang implementasi saya, ada sebuah pabrikan yang barang-barangnya itu sangat berharga, kayu-kayunya tuh mahal-mahal seperti itu. Begitu hilang, dia bisa hilang sampai ratusan juta. Dia pakai beacon nggak masalah. Tapi kalau untuk gula, yang murah-murah dan sebagainya itu kurang pantas karena terlalu mahal. Dan dihubungkan dengan just in time dari sebuah rantai produksi seperti itu. Itu lebih efeknya lebih multiple dan bisa lebih efisien untuk sebuah pabrikan. Ada penanya lain, monggo. Mau langsung atau via chat juga bisa. Mas, kalau pakai aplikasi itu Bluetooth-nya harus nyala? Iya, harus nyala. Sama seperti Peduli dan Lindungi itu, sama seperti itu dia. Ya, oke. Ini menanggapi pertanyaan Pak Franky tadi, kan tadi jaraknya itu, tadi Pak Faris sempat bilang jarak aman itu sekitar 3 meter ya. Nah, itu kalau jarak optimal untuk menambah akurasi posisi di kisaran berapa, Pak? Akurasi posisi untuk bikin yang saat ini yang poin 41, dia tidak bisa menentukan posisi triangulasi, tetapi posisi area. Untuk yang 5.1 mungkin baru tahun depan atau akhir tahun ini bisa kita keluarkan. Dia bisa mengeluarkan arah dan jarak yang lebih presisi. Bluetooth 5.1 yang saat ini Bluetooth 0.42 seperti itu. Tergantung kalau ibu mau karena gini, kalau mengetahui posisi secara triangulasi itu, dia membutuhkan 3 kali effort. Effort di servernya dia harus menghitung 3 kali, beban jaringan juga harus 3 kali lebih banyak juga. Apakah worth it mengetahui posisi XY-nya dari sebuah benda? Apakah hanya ruangan ini apakah tidak cukup? Karena sebuah ruangan ada sebuah benda gitu. Kalau ini memang dibutuhkan sampai XY-nya sampai Z itu ya butuh 5.1 seperti itu. Ini berarti kalau yang tadi itu yang untuk antara reader A dan reader B ya, Pak ya? Iya, antara reader A dan reader B. Katakanlah reader A di ruangan A, reader B di ruangan sebelahnya seperti itu. Per area ruangan seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Melihat potensinya, apakah ada jaringan lain yang bisa digunakan selain Bluetooth gitu, misalnya LoRa atau Wi-Fi atau? Kalau LoRa dan Wi-Fi, LoRa itu dia kelemahannya dia tidak bisa streamline secara real time. Dia terbatas di
datanya dikirim itu hanya 1 kali per menit atau berapa detik sekali. Sehingga kalau menggunakan itu kurang cocok. Untuk menggunakan streamline pergerakan kurang cocok. Wi-Fi pun juga demikian. Wi-Fi dia hanya tahu posisinya dia di mana. Tapi sebenarnya Wi-Fi sendiri komunikasi 2 arah. Belum cocok untuk siapanya, untuk apanya, ID-nya dari Wi-Fi tersebut seperti apa. Dan ultrasound atau yang Doppler yang biasanya dipakai untuk nembak proximity dari parkiran itu dia tahu ada orang tapi tidak tahu siapa. Jadi nggak bisa ya, cuma tahu ada aja gitu ya? Iya, ada aja tapi dia tidak tahu siapa. Jadi kenapa dipilih Bluetooth? Karena si Bluetooth itu yang paling memungkinkan untuk ditempel pada benda-benda yang kecil-kecil. Kata tadi kalau Wi-Fi kan dia modulnya besar juga, butuh power besar juga. Kalau pakai Wi-Fi juga bisa, tapi kan kalau ditempelkan pada katakanlah piano atau pada TV, dia nggak akan bisa berdiri dengan baterai. Dia nggak bisa bertahan dengan baterai. Dia butuh power khusus seperti itu. Berarti kalau misalnya kayak sekarang tuh ada yang kecil-kecil kayak misalnya berlian kayak gitu ya. Itu ya bisa juga seperti itu. Bisa pakai Bluetooth ya. Ya, tapi kasih tempat lagi seperti itu. Iya, di tempat penyimpanan berliannya. Karena kan banyak ya sekarang ya yang hitungannya tuh kecil-kecil tapi berharga gitu, yang logistik kayak gitu. Nah, terus ini Pak, ada yang nanya, kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut tentang detail produk Kubicon, ngubunginnya gimana nih Pak? Boleh ke saya atau ke cskubicon.com. Mungkin bisa di email aja ya Pak ya, chatnya di emailnya nanti harus kemana gitu. Nah. Ini tambahan lagi nih Pak. Berarti untuk antara reader A dan B, jika beacon tersebut berada di tengah-tengah, untuk posisi beacon tersebut tergantung kuat sinyal dari receiver-nya atau dari reader-nya. Iya, benar seperti itu. Dan tergantung pembatasnya seperti apa, maka nanti kita butuh untuk melakukan setting awal. Apa itu? Pelatihan setting awal seperti itu, Pak. Sebenarnya bisa plug and play atau harus customize sih, Pak? Bisa plug and play, tapi kita harus melakukan uji coba pelatihan kayak untuk AI-nya seperti itu. Untuk setting awal ya? Iya. Monggo kalau ada yang mau nanya lagi, Pak Tris mungkin dari PDAM Kabupaten Kupang nih, jauh nih Pak. Ya. Mau sharing juga boleh karena ini prinsipnya sesi sharing ya, jadi bisa nanya, bisa sharing, bisa saling menanggapi juga terkait dengan solusi IoT apa sih yang tepat gitu untuk tracking ini di movement. Sama ini Pak Faris minta link-nya Pak Faris gitu atau link-nya Kubicon kalau boleh. Iya. Langsung dibales. Ini kedepannya Mas Faris, kalau indoor tracking berarti yang Bluetooth seri yang terbaru itu ya, kalau indoor. Ya, harusnya yang SD itu yang 5.1. Cuma dia lebih boros baterai, tapi kita masih dalam tahap prototipe seperti itu, Pak. Kalau jumlah pemancarnya kalau yang 5.1 apakah butuh lebih banyak juga untuk indoor tracking kan misalnya butuh 3 kali lebih banyak gitu? Oh enggak, itu nanti readernya itu satu reader itu ada 3 antena seperti itu Pak untuk menangkap XYZ-nya. Oh gitu, oke. Ya. Tinggi. Nah, ini paling nanya lagi nih Pak. Apakah ini kan penggunaan Bluetooth-nya kan aktif terus gitu. Apakah ada efeknya? Misalnya usia perangkatnya atau efek terhadap manusia atau hewan atau material yang ditempel itu Pak? Kalau setahu saya Bluetooth itu karena banyak device juga pakai Bluetooth itu dan belum ada komplain dari Bluetooth speaker dan Bluetooth headphone. Saya rasa tidak ada untuk penggunaan kesehatan pengaruhnya terhadap kesehatan. Kalau umur perangkat dari beacon-nya sendiri atau dari HP. Kalau dari HP-nya sendiri sih tidak ada masalah. Dia karena selama dia PLE yang jadi umur baterainya lemah itu karena dia kirim terus-menerus di servernya secara rapat seperti itu. Kalau dia hanya membaca Bluetooth-nya aja selama
kalau dia nggak terlalu intens sampai ratusan ribu Bluetooth itu nggak ada pengaruhnya seperti itu. Organik dan manusia, hewan juga nggak ada masalah, Pak. Karena Bluetooth device itu juga sudah banyak dan murah. Itu channelnya, itu frekuensinya sama, cuma channelnya aja yang berbeda seperti itu. Itu kalau baterai bisa tahannya berapa lama sih, Pak? Kalau punya kita bisa 2-3 tahun, tergantung dari suhu udara, kelembapan, dan lain-lain. Itu nanti replace baterai aja atau unit baru gitu? Kalau yang pakai circle punya kita bisa replace baterai, tapi kalau yang pakai cup ini karena dia tahan air, dia tidak bisa ganti baterai seperti itu. Oh, jadi replace unit baru ya gitu? Iya, karena dia di press seperti itu. Sebenarnya lebih menguntungkan yang mana? Yang tahan air atau yang... Kalau penggunaan di dalam ruangan, saya sarankan yang pakai circle, karena bisa diganti baterai. Kalau untuk ruangan, untuk yang hujan-hujan, bisa pakai yang cup itu. Tergantung penggunaannya seperti apa. Jadi tergantung dengan situasinya ya penggunaan, objek mau di-track juga ya? Ya, benar. Oke. Ada yang mau sharing lain? Monggo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ini cukup seru nih sebenarnya soal tracking-tracking ini. Mau nanya sedikit nih Pak. Ya. Kan ini pemain yang di bidang ini kan sebenarnya banyak ya yang nyiapin tracking gitu. Apalagi dari luar tuh udah pemain globalnya juga banyak gitu. Apa peluang dan tantangannya sejauh ini kayak gimana sih Pak? Kalau Bapak lihat untuk Indonesia? Untuk Indonesia ini kita sebenarnya tertinggal, Mbak. Ini teknologi itu kita sudah pelajari dari tahun 2014 akhir sampai implementasinya baru sedikit dan masih terbuka peluang di sana. Cuma kita itu lagi-lagi membuat sebuah kebijakan dari harga investasi awal, tetapi tidak dihitung dari implikasi atau kecepatan dari sebuah produk terdelivery, katakanlah sebuah pabrik gitu ya, just in time-nya seberapa cepat, kemudian pengurangan dari tenaga kerja. Apalagi kita menghadapi new normal sekarang ini, kita harus pintar-pintar untuk bertahan. Gitu. Ya, apalagi tadi ada pertanyaan juga nih Pak dari Mas Os. Kalau dibandingin dengan produk yang sejenis yang mirip itu secara kerjanya seperti smartband atau smartwatch gitu kayak gitu. Itu sebenarnya kenapa sih lebih baik kita pakai yang perangkat Kubicon ini? Iya. Pertama, Beacon ini compact Mbak ya, kecil, dia bisa ditempel di sebuah barang dan sebagainya. Kalau smartwatch itu kan ada fungsi lainnya, ada fungsi jam dan sebagainya. Dan itu kadang smartwatch itu kita kurang tahu dalamannya seperti apa. Karena smartwatch itu dia mendahulukan dari fungsi jamnya daripada fungsi dari kualitas Bluetooth-nya. Dengan Beacon ini kita benar-benar desain untuk Beacon-nya agar transmisinya baik seperti itu. Maaf Pak, lagi hujan terus di sini. Ya. Terus ini ada pertanyaan apa? Mungkin karena smartband sama smartwatch juga baterainya nggak tahan lama ya, harus dicas juga ya. Kayak maksimal 2 hari tuh, sehari juga udah harus colokin lagi kayak gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak, untuk pembaruan Bluetooth 5.1 apakah untuk Kubicon sudah beredar? Kayak 4.1 akan ada update firmware atau nanti launching produk baru untuk reader? Itu produk baru itu, karena hardware-nya berbeda, chipnya juga berbeda, readernya juga berbeda, karena readernya pakai 3 antena, bukan pakai 1 antena. Kapan nih Pak launching produk barunya? Tergantung ini, karena COVID. Sekarang susah semua aja. Ya, pandemi jadi ke-pending semua ya Pak? Iya. Kalau untuk produksinya sendiri Pak, untuk Kubicon sendiri itu biasanya berapa lama sih Pak? Kita biasanya tiap 4 bulan sekali Mbak produksi dari yang PO masuk, terus kita perkirakan berapa seperti itu. Tapi kita hold dulu sementara karena lagi pandemi seperti ini, sembari kita mau munculkan produk baru 5.1 seperti itu, atau yang lebih baik dari yang sekarang. Mungkin kalau yang berminat bisa dicek dulu ya Pak ya? Iya. Kalau ini Pak, sebenarnya ada perbedaan nggak sih Pak antara tracking manusia dengan tracking barang? Ininya aja, perbedaannya itu dari apa? Sebenarnya nggak ada sih. Dia hanya perbedaan barang seperti itu. Hanya
SOP-nya aja seperti apa. Kalau orang itu SOP-nya katakanlah dia nggak boleh seperti ini atau bagaimana, lah itu seperti itu. Kalau yang raw material itu kan katakanlah ada barang baik, ada barang rusak, dia keluar dengan surat jalan dan sebagainya. SOP-nya aja yang membedakan. SOP antara pergerakan orang di dalam pabrik maupun perpindahan barang dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Monggo, apakah ada pertanyaan lagi? Seru juga ternyata. Kalau yang ini Pak, yang RFID Pak, kemarin tuh saya sempat, ya nggak baru-baru ini sih, beberapa tahun yang lalu, itu ada satu perusahaan lah yang setiap lembar apa rokok itu apa daunnya Brokoli. daun rokok tuh apa sih kretek tuh tembakau itu tiap lembarnya itu dipasangin sama RFID gitu. Wow. Wah, saking mungkin premium kali ya. Nah itu makasih Mas. Nah itu kalau kayak gitu bisa di replace jadi dipasangin beacon nggak sih Pak, atau lalu mahal beacon per lembarnya? Per lembar. Tergantung harganya Pak. Kalau harganya dikira atau dihitung lebih mahal, itu kan nanti ada perhitungan gini, nanti dia dalam masa 2 tahun dia bisa berapa kali itu, terus kerugiannya, tingkat kerugian dari kehilangan barang itu berapa banyak dalam setahun sebelum dipasangi, setelah dipasang itu ada pengurangan atau ada perubahan berapa. Kalau itu dianggap penting dan itu signifikan, maka bisa dihitung itu cocok untuk menggunakan beacon. Tapi kalau itu dianggap lebih mahal, ya seharusnya jangan dipaksakan menggunakan beacon. Jadi menghitung efisiensi dan potensial loss selama 2 tahun ya? Iya, selama 2 tahun. Itu kan karena umur baterainya itu, atau pakai yang circle itu juga bisa. Kalau ya itu kayak macam-macam, kalau misalnya emas gitu ya, tambang emas atau tambang nikel yang nilainya sangat-sangat besar, kalau kehilangan besar sekali, lah itu bisa banyak seperti itu. Atau pengiriman uang dan sebagainya. Kalau memang itu penting dan sangat dibutuhkan, boleh. Karena itu kan bikin kan nggak cuma sekali kan, bisa digunakan berkali-kali. Kalau RFID dia digeletek itu kan bisa rusak seperti itu ya. Iya. Oh iya. Satu hancur lah kalau RFID ya. Kalau iya. Berkali-kali. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Freddy. Apakah beacon ke depannya bisa digunakan untuk tracking jarak 1 sampai 1,5 meter bisa diproduksi? Dan apakah bisa langsung mendeteksi perpindahan lokasi? Maksudnya tidak loncat-loncat gitu? Bisa. Jadi dengan nggak usah pakai yang 5.1, dengan chip yang terbaru saja itu bisa di bawah 1 meter bisa. Dengan yang 4.1 juga bisa berarti Pak? Iya, 0.1 tapi chip yang terbaru itu bisa antara 1,5 sampai 1. Tapi dengan perhitungan khusus dan artificial intelligence yang kita desain khusus seperti itu. Itu kalau kita lihat videonya ini ya, saya izin lihat videonya ya. Kalau kita lihat videonya ini, jarak antara feeder 1 dengan feeder yang 2 ini nggak sampai 1 meter. Tapi dia tidak loncat-loncat seperti itu. Ini kurang lebih 1,5 meter lah ini jaraknya. Antara feeder 1 dan feeder 2 ini 1,5 meter. 1 meter lah, 1,5 meter, 1 meter. Dia tidak loncat-loncat seperti itu. Tergantung dari apa itu ya, settingannya, kalibrasi, tergantung dari kalibrasinya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ini nggak loncat-loncat seperti ini. Oke. Jadi di lini produksi di pabrik bisa ya Pak ya sebenarnya? Bisa, tergantung dari settingan atau kalibrasi di awal. Kalau untuk ini Pak, ini tadi saya lihat saya ini beberapa peserta ini dari PDAM nih Pak. PDAM kan berarti kan terkait dengan logistik air nih ya, dari dari tempat penampungan airnya menuju ke pelanggan gitu. Itu ada hal yang bisa dimanfaatkan nggak sih Pak dengan perangkat beacon ini Pak dari sisi kalau distribusi khususnya? Apa ya? Kalau beaconnya sendiri sih nggak ada Mbak. Cuma harus ada IoT lain yang katakanlah bisa untuk pipa atau IoT untuk mengirimkan dari meteran pipanya itu berapa secara terukur.
Kan saat pandemi gini kan orang kan nggak mungkin keliling periksa pipa satu-satu. Lah itu bisa pakai LoRa atau pakai NB-IoT untuk kirim penggunaan airnya dari setiap tempat. Dan orang-orang yang keliling tadi itu bisa juga pakai teks begitu juga untuk perawatan. Begitu dia datang di perawatan di rumah atau tempat tertentu, dia akan tahu siapa itu yang datang. Katakanlah ABCD datang di session A. Gitu. Berapa lama, berapa jam, apa yang dilakukan, seperti itu bisa diurut seperti itu. Termasuk untuk ini ya, untuk apa kayak level airnya juga ya, debit air kayak gitu juga beda. Pakai IoT bisa kan Pak ya? Pakai IoT bisa juga, tapi bukan bikin secara khusus seperti itu. Ya, lebih solusi IoT yang lain ya Pak ya? Iya. Yang sensor tekanan biasa, tekanan air atau tekanan air, ya. Karena kan ada juga yang untuk tahu rusaknya di sisi mananya gitu, atau misalnya ada kurang volumenya turun atau naik. Ya, dari pipa itu kan panjang, itu dari pipa dari hulu, pertengahan sama hilir itu bisa dibandingkan tekanannya masing-masing seperti apa. Bisa juga kalau memang pakai mereka ada tingkat keasaman, sensor keasaman juga bisa, pH, ataupun sensor bakteria juga ada juga. Oh, pH sama bakteri juga ada ya untuk yang... pH, kalau pH juga ada. Bakteri itu mungkin dari kejelasan airnya itu bisa. Tingkat kejernihan air gitu. Monggo saya buka lagi nih sesi penanya, ada 2-3 pertanyaan lagi terakhir. Ini padat banget nih dari tadi. Nggak ada jeda tanya jawab. Kalau ini sendiri selain di bandara sama di rumah sakit di Surabaya, di mana lagi sih Pak yang udah diimplementasiin? Kita implementasi di Asela Siata Tower untuk visitor management system dan untuk meeting room yang dikaitkan dengan building automation systemnya. Jadi begitu orang itu masuk, lampunya nyala, nyala seperti itu. Untuk otomatisasi untuk penghematan dan seterusnya. Kalau di gedung itu kelihatan nggak sih Pak secara signifikannya ketika sudah menggunakan sama belum gitu? Kita nggak tahu tagihan sebelumnya berapa, tapi dari orang yang pesan ruang rapat, itu kalau dulu itu menurut pengakuan mereka, itu mereka mengundang konsultan, orang datang rapat itu pesan rapat itu bisa sampai satu orang di jam yang sama bisa sampai 510 orang, 10 ruang rapat. Itu pemakaian ruang rapat hanya 13%. Sekarang itu hampir 80-90%. Dan orang-orang itu tepat waktu ada di rapat. Begitu dia nggak ada di ruang rapat itu, ruang itu di loss, orang lain bisa ngambil seperti itu. Kayak main saham gitu, cepet-cepetan gitu. Cepet-cepetan ya, kalau nggak keambil, loss langsung diambil orang gitu ya. Iya. Itu emang menjadi solusi sih untuk yang penggunaan meeting room-nya kayak penuh terus gitu, apalagi di kantor gitu. Iya. Dan itu nggak hanya untuk meeting room, nanti bisa untuk workshop atau bengkel, untuk apa itu namanya, untuk ruang operasi dan seterusnya yang konsepnya bersama seperti itu. Kalau ruang operasi juga padat juga ya Pak ya untuk pemakaian. Kenapa? Putus-putus. Halo, sudah ya. Pak Faris, halo. Halo Pak Faris. Halo Pak. Iya, putus-putus, Bu. Ya. Maaf, lagi hujan deras soalnya di sini di Bogor. Oh iya. Jadi kalau berarti kalau penggunaannya bisa juga di ruang operasi kayak gitu. Iya. Ada lagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya langsung juga monggo. Ada yang masih penasaran atau mau nyoba di kantornya? Kalau di gedung pemerintahan gimana nih Pak? Efektif nggak sih? Gedung pemerintahan itu nanti ya sebenarnya banyak yang menolak untuk tracking seperti itu. Ke-track ya movementnya. Iya. Kalau kebanyakan nih Pak, itu lebih orang tuh, misalnya customer yang bakal datang, itu ngelihatnya tuh pengennya tuh ke pergerakan manusia atau ke pergerakan barang sih Pak? Kalau untuk di level manajemen ke bawah itu pasti banyak penolakan karena mereka nggak mau ingin di-track, itu yang pertama. Itu pengalaman saya ya. Tapi kalau untuk top manajemen ke atas maupun owner, mereka pengen tahu seberapa efisien gitu.
Dan banyaknya itu orang juga ada, tapi ada beberapa yang aset juga ada. Tergantung nanti pendekatannya ke siapa gitu. Karena dengan demikian itu bisa ketahuan nanti uang lemburnya itu berapa banyak, dia lembur itu sudah efisien apa enggak, pergerakannya ambil barang, katakanlah dia gudang gitu ya, dia ngambil berapa banyak, apakah mondar mandir tanpa hasil atau gimana gitu, sudah bisa juga gitu. Nah, ini kan nanti kan sekarang kan banyak yang work from home ya Pak ya. Ya. Terus udah gitu kan nanti ke depan juga apa namanya pasti ada ya yang dibilang orang new normal ketika masuk pun nggak langsung semua boleh masuk kantor gitu. Mungkin beberapa kantor bahkan kayak kantor saya pun menerapkan kebijakan bertahap, ya kayak nggak semua orang langsung boleh ke kantor, tapi ada syarat-syaratnya lah. Nah itu nanti gimana ya Pak? Maksudnya kedepannya dengan movement kayak gini tuh, tracking kayak gini tuh potensinya seperti apa sih Pak? Gitu. Karena kan kalau untuk meeting room di kantor kayaknya udah malah sekarang banyaknya online kayak gitu. Iya. Jadi dengan yang pandemi yang baru ini, Beacon ini nanti bisa sebagai dikembangkan lebih lanjut untuk konsep surrogate. Surrogate atau robotik seperti itu. Dia mengetahui posisi barang dari tempat tadi untuk apa, untuk pengambilan barang. Atau dari Beacon tadi bisa digunakan untuk identifikasi dari tiap-tiap orang. Apakah dia sudah benar-benar sesuai jam kerjanya atau enggak, itu bisa dihubungkan seperti itu. Ini normalnya bisa seperti itu. Karena kita seefektif-efektif dari rapat online itu akan lebih efektif kalau dia bertemu. Seharusnya seperti itu. Tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk mengatur setiap interaksi itu harus perlu dicatat. Apabila ada positif, nanti bisa ketahuan semua seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Pak Dirga. Jika diimplementasikan pada area pabrik, itu apakah bisa untuk mengetahui produktivitas equipment dari pabrik tersebut, yang ada di pabrik tersebut? Bisa. Saya izin tunjukkan satu presentasi ya. Tunggu Pak. Tunggu. Ya. Jadi kita ada beberapa skema untuk Beacon ini. Tunggu ya. Share screen. Ya, ini salah satu skema untuk dalam aplikasi, di mana nanti setiap tray dari ini akan ditempeli beacon. Setiap produk yang melalui line production ini akan bisa ketahuan siapa yang mengerjakan, alat apa, terus supply dari mana yang datang untuk mengisi dari sebuah produk itu, sehingga ketika terjadi sebuah antrian atau kerusakan dapat ditulis di belakang. Katakanlah operator A ini, setiap kali operator A ini kok kerjanya kok banyak yang di reject begitu ya. Ini ketahuan secara otomatis ini, tanpa tapping, tanpa harus melakukan sesuatu seperti itu. Atau dari mesin ini selalu ada terjadi kerusakan gitu, itu bisa ketahuan di belakang 1 bulan atau 3 bulan ke setahun ke belakang seperti itu. Atau suppliernya yang dalam komponen-komponen kecil seperti itu. Sehingga efisiensi, efektivitas dari sebuah pekerjaan itu bisa tercatat semuanya. Kurang lebih seperti itu. Kalau gitu pantas banyak yang pada deg-degan ya kalau dipakai Beacon ya Pak? Iya. Tapi kalau dari sisi perusahaan sendiri secara manajemen akan lebih terukur dan faktor resiko produksi juga jadi lebih terukur ya. Iya, benar. Saya buka satu untuk penanya terakhir, monggo sebelum ditutup. Pak, kalau untuk di gudang nih Pak, itu penggunaan Beacon itu bisa buat ini nggak sih Pak? Buat nge-track barang masuk keluar, terus juga siapa yang mengakses, kayak gitu Pak? Bisa, Pak. Sangat bisa. Izin share lagi ya? Ya, monggo Pak. Tunggu. Ya.
Ya, ini kelihatan Mbak ya gambarnya ya? Ya, kelihatan. Ya, jadi ini untuk konsep dalam logistik seperti ini, beacon ini bisa ketahuan, dia ditempel pada satu palet gitu. Dia akan ketahuan, katakanlah orang ini ngambil barang A, B, C, D, ternyata E yang keluar, itu bisa dikasih warning seperti itu. Orangnya siapa yang ngambil, menangani sebuah loading dan unloading juga ketahuan. Katakanlah A yang membagian menghitung, operator forkliftnya B, itu juga ketahuan siapa saja. Truk yang mengantri di pergudangan juga ketahuan berapa lama dia mengantri. FIFO-nya juga bisa diatur, persen hotel juga bisa diatur, barang rejected-nya juga bisa diatur seperti itu. Katakanlah yang area sini adalah barang rejected yang harus diolah lebih lanjut, ternyata nggak diolah lanjut, kita bisa di warning. Ini untuk solusi di sebuah pergudangan. Jadi potensi terjadinya loss barang di gudang itu bisa diminimalisir ya. Iya, benar. Soalnya kan masalah di logistik Indonesia kadang tuh stok yang di gudang itu suka raib mendadak gitu. Iya, baik. Kita yang pembakal tuh di RFID-in satu-satu tuh segitunya. Iya, RFID satu-satu itu satu tembakau. Ya. Oke, ini menarik nih kalau misalnya masih ada pertanyaan lain bisa langsung email ya tadi ya. Ya, boleh. Tanya Pak Faris, terus juga bisa ke LinkedIn-nya Pak Faris juga langsung. Nanti untuk materinya akan share ya Pak ya lewat saya, nanti bisa minta di emailnya iotforum@gmail.com sekaligus sama rekaman dari presentasi hari ini, karena ini banyaknya yang udah baru masuk di tengah-tengah nih Pak, jadi mungkin belum nggak dapet yang awalnya, nanti bisa lihat langsung di videonya. Makasih banyak Pak Faris atas waktunya udah sharing hari ini. Jangan bosen ya. Nah, apa, Bu? Nanti kalau ada yang baru lagi selain beacon mungkin bisa di-sharing juga. Siap. Karena insya Allah kita mau bikin ini rutin ya. Jadi kayak minggu 2 kali gitu. Walaupun nanti sudah selesai pandeminya juga tetap masih bisa lah. Gitu. Siap. Terus gitu untuk besok Jumat nih sebelum akhir bulan puasa, kita ada satu sesi lagi bersama Intel. Nanti kalau mau tahu detailnya bisa cek di Instagramnya Asioti, iot.indonesia, monggo di visit. Kayaknya gitu dulu. Pak Faris, mau ada yang mau di 1-2 kata-kata terakhir buat penutupan Pak, monggo. Iya, terima kasih. Mari kita terus melakukan sebuah solusi di era yang baru ini normal, tapi saya berharap segera berakhir dengan kehidupan normal yang lainnya. Banyak solusi atau tantangan yang bisa kita lakukan selaku industri IoT maupun teman-teman lainnya menghadapi tantangan ini. Terima kasih. Saya izin mengucapkan tagline, "Keep Beacon, make everything IoT." Terima kasih. Banyak Pak Faris. Sebelum saya tutup nih, saya ada sedikit pengumuman juga. Jadi kalau kita tahu semuanya, kalau tahun ini itu Asioti bakal ada kerja bareng buat bikin pameran namanya IoT Indonesia. Insya Allah diadakannya nanti di bulan Oktober. Ya kita sambil ngeliat juga nih, mudah-mudahan Oktober sudah normal lagi di si new normalnya. Nah, nanti bisa lihat juga tanggal 30 September sampai 1 Oktober acaranya IoT Indonesia bakal diadain di JI Expo Kemayoran Jakarta. Buat yang pengen tahu lebih lanjut bisa mampir ke Instagramnya juga, Internet of Things ID, atau ke Instagramnya Asioti juga, IoT.Indonesia. Seperti itu. Nah, di situ kita juga bakal mungkin lebih kayak ya tadi Pak Faris bilang, kadang tuh kalau online memang lebih gampang ketemu, tapi untuk kita satu frekuensi malah lebih enakan kalau offline ya Pak ya, ketemuan langsung untuk menjelaskan apapun itu. Jadi insya Allah lah kita bakal ada acara offline di akhir September. Jadi nanti mudah-mudahan bisa ketemu semua di sana. Ya, oke. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Faris, juga kepada Bapak Ibu yang udah meluangkan waktu di tengah padatnya jadwal webinar. Gara-gara work from home jadi banyak banget sekarang seminar online. Jadi makasih banyak. Atas segala kesalahan, ada salah-salah kata.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu harus gitu ya. Nah, Terima kasih apa banyak gitu ya. semuanya. Ketemu lagi. Ya, oke. Ini kamu udah bilang ya? Sudah. Sampai ijazah titip ya? Ya, kamu bilang 25 dulu gitu ya? Iya, dia udah ngomong gitu, 25. Ya udah, oke. Dia ngomong 25. Makanya pada difungsiin dremeng. Nggak boleh. Apa yang mbak? Nggak boleh mbak. Apa yang mbak? Wah, mau nongkrong saja. Tadi Anda tahu tadinya mau ke Cikunir, Mbok kan tadinya mau ke Cikunir.